Perkenalkan, saya Olivia Nafisatul Husna dengan NIM 250900000043 dari kelas B dengan jurusan S1 Psikologi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif S1 Psikologi Universitas Merdeka Malang akan menjelaskan materi tentang hakikat alam. Tema ini saya pilih karena menurut saya di era yang sekarang ini banyak sekali mahasiswa yang kurang paham tentang tujuannya dibuatnya alam semesta dan bagaimana kondisinya nantinya alam semesta itu terjadi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Muhammad Mursyidul Azmi MPD. Maka dari itu, mari kita simak video saya. Di dalam Islam, pembentukan alam semesta itu terjadi melalui beberapa fase, yaitu ada 6 fase, di mana hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran. Pada fase yang pertama, itu seperti yang kita ketahui bahwa alam semesta itu pertama kali terbentuk karena adanya teori Big Bang yang menjelaskan bahwa terjadi ledakan hebat di luar angkasa yang terjadinya itu sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Teori ini didukung oleh adanya bukti radiasi kosmik yang bisa diamati di langit yang bisa kita amati dari berbagai arah. Kemudian fase 2 itu menjelaskan bahwa ledakan yang terjadi tadi itu bukan hanya semata-mata seperti ledakan bom biasa yang cuma bom gitu aja, nggak kayak gitu, tapi benar-benar ledakan hebat yang terjadinya itu tujuannya untuk memperluas proses secara cepat memproses perluasan secara cepat. Kemudian di fase ketiga itu baru mulailah Allah itu menciptakan tata surya yang dimaksudkan untuk adanya pergantian pagi dan malam. Kemudian masuk ke fase 4, bumi semakin diperluas, dan kemudian pada fase 5 Allah mulai menciptakan mata air di alam dan tumbuhan itu dari bumi sendiri. Sumber air di bumi tidak berasal dari bumi itu sendiri, melainkan diperoleh melalui tabrakan yang terjadi antara komet dan bumi. Kemudian pada fase terakhir, yaitu fase 6, itu mulailah terbentuk gunung-gunung. Kemudian setelah itu terciptalah hewan-hewan, dan yang terakhir adalah terciptanya manusia. Jadi di dalam Islam dijelaskan juga bahwa nggak semena-mena langsung terjadi ada alam semesta, tidak semena-mena langsung ada mata air, tidak semena-mena ada tata surya yang begitu saja, tetapi melalui beberapa fase yang sudah saya sampaikan tersebut. Kemudian tujuan diciptakannya
tujuan diciptakannya alam semesta itu ada beberapa faktor. Yang pertama, alam semesta itu dibuat untuk sebagai amanah kepada manusia, kepada makhluk hidup, dengan maksud bagaimana sih kalau misalnya makhluk hidup itu dikasih amanah, apakah mereka bisa menjalankan amanah itu dengan baik atau tidak. Tujuan yang selanjutnya yaitu Allah itu ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa di alam semesta yang sangat luas ini Allah mampu menciptakannya. Dan untuk mengingatkan kepada makhluknya bahwa Allah itu menciptakan ini sebagai bukti bahwa Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya, dengan bukti bahwa Allah mampu menciptakan alam semesta yang sangat luas ini. Kemudian menganalisis bagaimana kehancuran alam semesta itu terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa di rukun iman juga sudah disebutkan bahwa alam semesta itu akan mengalami kehancuran yang kita sebut sebagai kiamat. Sedangkan kiamat sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat sugro. Kata lainnya adalah kiamat kecil dan kiamat besar. Kiamat kecil sudah kita rasakan, sudah kita peristiwanya banyak sekali yang sudah terjadi. Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir bandang, seperti itu. Dan kemudian kiamat besar itu kita tidak ada yang tahu kapan terjadinya hal tersebut. Dan kita juga tidak bisa memprediksi kapan, bahkan malaikat pun tidak tahu kapan terjadinya hal tersebut. Tugas kita hanyalah mengimani bahwa hari akhir itu pasti akan terjadi. Walaupun kita tidak tahu kapan terjadinya, tapi sudah ada tanda-tanda di dalam Al-Quran yang bisa kita amati saat ini. Seperti contohnya banyak sekali wanita daripada pria. Terus nantinya itu akan terjadi matahari terbit dari barat. Terus munculnya Imam Mahdi. Terus munculnya Dajjal. Kemudian perperangan antara Nabi Isa dan Dajjal. Seperti itu. Terus bagaimana dengan kondisi mahasiswa saat ini yang bisa saya analisiskan terhadap hakikat alam ini dan kehidupan saat ini. Saat ini banyak sekali mahasiswa itu yang kurang peduli dengan lingkungan, seperti contohnya membuang sampah tidak pada tempatnya. Banyak sekali di lingkungan kita itu sampah plastik berkececeran. Itu juga contoh manusia itu kurang bisa untuk menjaga alam semesta. Maksudnya tuh kayak nggak sayang sama lingkungan, karena kan kalau kita membuang sampah sembarangan nanti juga akan menjadi dampak pada kita sendiri, seperti misalnya banjir. Terus sampah yang menumpuk itu juga mengakibatkan bau, karena apalagi sekarang musim hujan ya, itu menyebabkan bau juga, dan itu mengakibatkan alam itu tidak bersih, tidak sesuai dengan yang tujuan diciptakannya gitu loh. Kan sebenarnya tuh tujuan diciptakannya itu juga untuk tempat kita tinggal. Kalau misalnya kita tinggal di tempat yang kurang bersih itu juga kan nggak enak, seperti itu. Kemudian banyak sekali pengundulan hutan yang tidak
memilih untuk ditebang, jadi asal-asalan aja nebangnya seperti itu. Terus banyak sekali yang kurang peduli dengan lingkungan. Maksudnya tuh kayak kita tuh sekarang seperti yang kita tahu bahwa bumi itu sudah agak gersang, udah agak kering, tapi kita tuh kurang menyadarinya dengan kita tidak peduli. Maksudnya kayak sebenarnya kita tuh bisa mengatasinya dengan cara kayak menanam kembali tanaman-tanaman atau tanaman kecil yang misal kayak tanaman hias yang bisa kita rawat dengan perawatan yang murah. Itu sebenarnya tuh juga bisa mengurangi polusi. Apalagi sekarang kan banyak sekali orang-orang itu yang lebih memilih untuk berkendara daripada untuk jalan kaki atau bersepeda yang setidaknya itu mengurangi polusi. Itu juga salah satu contoh manusia itu kurang peduli sama alam, karena polusi sendiri itu tercipta karena adanya perkendaraan motor, terus pabrik-pabrik juga yang tidak menyaring udaranya untuk keluar seperti itu, dan juga ampasnya juga tidak disaring dengan baik seperti itu. Itu adalah contoh kita tidak menyayangi alam kita. Sehingga dari hal tersebut itu kita itu kayak kurang bisa menjaga amanah yang diberikan Allah kepada kita, sehingga nantinya itu kasihan bumi kita yang kita tinggali ini, karena sebenarnya itu juga ulah kita sendiri. Itu juga bisa mengakibatkan kerusakan yang terjadi akibat ulah kita sendiri. Jadi setelah video ini saya perlihatkan, saya berharap bahwa orang-orang mulai menyadari bahwa menjaga lingkungan itu, menjaga alam ini sangat penting bagi kita, bagi kehidupan kita saat ini dan kehidupan kita nantinya, kehidupan keturunan-keturunan kita nantinya. Maka dari itu saya berharap semoga semua mahasiswa mempunyai kesadaran akan hal tersebut, karena sejatinya Allah menciptakan ini semua itu untuk kita. Jadi kita sudah diberi amanah oleh Allah untuk menjaganya, dan semoga kita bisa menjaga amanah tersebut. Semoga alam semesta ini menjadi tempat yang benar-benar memberikan banyak sekali manfaat bagi kita. Sekian video ini saya buat. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Saya juga mohon maaf apabila penerangannya tidak jelas dan terbata-bata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.